Baik, terima kasih untuk Gus Muhammad Muzaka yang sudah membacakan kitab Tauhid Al-Qasimnya, sekaligus juga penjelasannya untuk kesempatan sore hari ini. Dan langsung saja kita masuki untuk season yang kedua ya, season tanya jawab. Jadi monggo untuk yang ingin bergabung silakan aja, monggo silakan bisa bergabung di via WhatsApp-nya di 082334232299 ya. 082334232299. Kita tunggu, kita nanti kebersamaan partisipasi untuk warga nanti semuanya. Dan sore hari ini terima kasih juga yang sudah bergabung ya. Ini langsung saja saya bacakan terkait dengan ini pertanyaan dari jamaah terkait dengan adanya zakat yang dilakukan di sekolahan ini ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya zakat yang dikumpulkan murid-murid sekolah ya, yang dikumpulkan kemudian dibagikan oleh murid-murid itu tersendiri, padahal di situ tidak ada amil yang ditunjuk oleh yang apa itu namanya, yang khusus ditunjuk gitu ya. Monggo. Terima kasih. Jadi zakat di sekolahan ini memang saya tahu mulai dari saya sejak kecil itu sudah ada. Iya. Artinya kalau saya teliti itu memang banyak kesalahan, banyak yang perlu diperbaiki. Itu mesti banyak sekali. Dan setiap sekolahan itu beda-beda kesalahannya. Ada yang tahun kemarin kayaknya sudah mulai diperbaiki, ada yang sudah baik. Artinya ini menurut saya zakat di sekolahan meskipun masih perlu diperbaiki, ada yang salah, ini jangan dihilangkan. Karena satu itu sebagai pendidikan sejak dini, biar sadar kewajiban zakat, dipelajari masalah niatnya, doanya, supaya nanti terbiasa. Akhirnya ketika sudah dewasa, sudah wajib zakat, ini dia tahu kewajiban zakat. Jadi pendidikan sejak dini itu penting. Adapun masalah-masalah yang terjadi di lapangan ini sangat banyak sekali. Dan itu tugas daripada ya pihak-pihak terkait yang misalkan dari Lazisno. Sudah tahun kemarin itu sudah ada Lazisno yang jemput bola di sekolahan-sekolahan. Bahkan dari sekolahan sudah mendaftarkan juga ada. Mendaftarkan kepada Lazisno ataupun las-las yang lain ya. Khususnya Lazisno kemarin yang saya tahu itu. Bahkan di kelas SD, ada TK kayaknya malah ada itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya zakat di sekolahan itu terutama masalah amilnya belum ada. Betul ya. Sebenarnya amil belum ada itu nggak masalah, asal zakatnya jangan dicampur. Artinya jangan sampai dicampur. Semua zakat itu jangan dicampur. Meskipun dikresek-kresek tapi ditumpuk dari satu. Nanti kan potensi zakat itu kembali kepada dirinya sendiri. Karena nggak tahu, beras saya yang mana kan nggak tahu. Jadi potensi kembali kepada dirinya sendiri meskipun sebenarnya ini tidak dibolehkan. Dan zakatnya tidak bisa sah karena tidak tahu. Makanya sebenarnya nggak ada amil nggak masalah misalkan di sekolahan ya, tapi ribet nanti. Kalau amil kan boleh nanti dicampur nggak masalah. Ya itu satu problemnya. Jadi nggak ada amil ini juga masalah. Artinya masalahnya ketika dicampur. Kalau nggak dicampur sebenarnya nggak masalah. Tapi kan ya banyak segitu kan nggak, ya repot juga. Iya. Kudu gak balik, maksudnya kudu dikai nama nggak masalah, misalkan bisa diberi nama ini nama saya tapi masa zakat fitrah terus dikasih nama itu ya sebenarnya itu solusi saja. Menurut saya yang paling mudah dan itu ya kita ajukan kepengurusan amil di sekolahan-sekolahan atau yang dari Lazisno jemput bola di sekolahan-sekolahan, itu satu. Kemudian yang kedua problemnya adalah terkait nanti kalau misalkan amil ya kan kudu harus dewasa. Dan yang mengerti masalah zakat. Ya paling tidak gurunya nggak masalah, nanti yang menjadi amil. Jangan anak-anak. Kalau anak-anak yang sekelas SMA itu mendingan lah, masih bisa itu. Tapi kalau SD itu kan ya masih kecil-kecil itu nggak. Kalau junjung-junjung aja nggak apa-apa. Iya nggak masalah. Ya, artinya yang memang punya kebijakan untuk sebagai amil ini memang harus gurunya. Ya, jadi yang anak-anak disuruh ngantarkan saja. Sebenarnya banyak kalau disebut semua itu.
masalah zakat di sekolah. Termasuk niatnya. Iya, iya. Nah, yang niat itu harus orang tuanya, Orang tuanya, di rumah. betul. Ya. Nggak boleh kan? Kadang kan di sekolah itu juga memang niat. Dan itu nggak usah dihilangkan. Itu untuk pembelajaran Pembelajaran, niat. ya, binafsi, Iya. Nanti yang di rumah tetap diniati orang tuanya. Orang tuanya. Jadi yang anak itu hanya mempraktekkan saja, formalitas lah bahasanya. Iya, iya, iya. Sambil digunakan untuk belajar. Dan banyak sekali masalah-masalah terkait zakat di sekolahan itu banyak sekali. Ya, terkait dengan ini, kalau dicampur Gus ya, Ya. umpamanya dicampur. Nah, ini mungkin sebagian dari campuran itu ya punya kita. Ya. Itu gimana Gus? Iya, maksudnya kalau itu bukan amil itu nggak boleh. Nggak boleh dicampur itu. Enggak boleh ya, Mal? Kecuali ya itu. Kalau diberi nama kan berarti namanya bukan mencampur karena bisa dibedakan kan. Itu namanya bukan mencampur. Yang maksud yang saya maksud mencampur ini karena memang tidak bisa dibedakan. Iya. Akhirnya ada potensi zakat yang kita kumpulkan itu kembali kepada kita sendiri. Maksudnya gini Gus, ini kaitannya dengan campurnya itu bukan satu kresek gitu, diganti enggak, tapi Sama saja. berasnya dicampur dari satu, Iya. terus dibungkusi lagi gitu kan? Iya. Nggak masalah kalau itu amil. Oh, enggak apa-apa. Kalau itu amil nggak masalah. Hmm. Yang bermasalah kalau itu bukan amil, karena kalau bukan amil statusnya sebagai wakil daripada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Statusnya sama. Kalau dicampur kok ada potensi. Ini berarti zakat yang dikeluarkan oleh muzaki ini belum cukup. Nah, belum cukup dan harus diganti kalau ceroboh itu yang wakilnya itu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau amil itu boleh karena kalau amil itu barang atau zakat itu tadi yang sudah dikumpulkan kepada amil ini sudah gugur Kewajibannya. kewajibannya sudah gugur. Ini terserah amil mau digunakan, Oh, iya, mau iya. diberikan siapa. Mau diberikan misalkan ada orang ya menyerahkan zakat satu kresek atau satu keluarganya kepada amil. Iya. Terus kalau amil ya, oh iki kanggo sampean. Nah, gak masalah kalau memang dia itu miskin atau fakir atau dia itu sebagai mustahik. Meskipun berasnya Berasnya sendiri gak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah kalau itu napa namanya amil itu kan sebagai naib. Naib itu berarti ngeten nggih. Jadi ibaratnya muzaki ini menyerahkan kepada amil sudah gugur, terus terserah amil itu harus nopo-nopo. Kan harus gak enak bahasa zakatnya itu loh. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Jadi setelah ditampani kalih amil, otomatis dia itu sudah bukan muzaki lagi sebagai beras atas nama beras yang sudah dikumpulkan tadi. Terus gugur ngoten mawon. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Ini satu pertanyaan singkat saja ke sini ya. Oke. Dari ini. Ada. Darah jerawat itu termasuk najis apa? Gitu aja. Najis Dari yang Pak Imam. dimakfu. Najis yang dimakfu artinya kalau disengaja itu ada yang mengatakan tidak dimakfu. Artinya sengaja dicetot. Sengaja dicetot Atas. itu nanti tidak dimakfu. Tapi ada yang mengatakan kalau sedikit saja meskipun dicetot itu dimakfu. Dimakfu. Nggih. Oke. Artinya ya ditolerir. Iya. Tetap sah sholatnya. Iya, Ngoten iya, mawon. iya. Monggo baru doa langsung. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan yafin. Amin. Alhamdulillah. Fa'na bi ilmina wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana inna. Amin. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Yaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim Baik, terima kasih Gus Musaka yang sudah disurarin. Marilah acara sore ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya Farhan tugas mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.